Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah menikmati nikmat sehat sehingga kita menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu, dan semoga menuntut ilmu ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, kita mohon kepada Allah semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan jika ada yang sakit semoga digugurkan dosa-dosanya berikut dengan rasa sakitnya dan dinaikkan derajatnya. Saudara yang saya banggakan, saudara, malam hari ini kita akan membahas adalah tahapan action dalam memulai sebuah usaha. Artinya ini adalah materi yang mungkin kita tunggu-tunggu, apa yang harus kita lakukan dalam memulai sebuah usaha. Ada 4 tahapan yang perlu kita ketahui di saat kita akan memulai usaha. Pertama, ialah tahapan memulai. Ini yang sering membuat kita bingung, apakah mencari tempat dulu, mencari modal dulu, atau mencari sesuatu yang akan bisa kita jual. Ini yang membuat kita bingung. Tahapan memulai ini adalah seseorang yang memulai tadi berniat melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha yang baru yang memungkinkan membuka usaha baru. Nah, artinya kita diminta dulu membuka sebuah usaha dengan peluang yang memungkinkan di tempat yang sudah kita miliki. Contoh, ketika kita menemukan satu tempat yang tempat itu adalah dikenal sebagai tempat keramaian, yang mungkin di sana sudah ada minimarket atau mungkin jualan kuliner, barangkali kita bisa menjualnya dengan produk yang lain. Bisa jadi jualan jilbab, pakaian anak-anak, atau mungkin hari ini sudah kita kenal dengan masker barangkali, atau mungkin kita jual pelindung wajah yang transparan. Bisa jadi, karena tidak semua minimarket melakukan menjual barang-barang tersebut. Ketika sudah ada produk yang dijual di tempat yang lain yang mungkin berdekatan dengan tempat kita bisa membuka usaha yang lain. Kenapa? Karena ini akan memungkinkan kita bisa menjadikan peluang usaha ini adalah usaha yang berjalan atau mungkin usaha yang ramai. Ini adalah tahapan memulai. Di lain sisi, kita menyiapkan kebutuhan yang lain. Contoh, ketika kita ingin membuka peluang penjualan masker atau mungkin hari ini yang kita kenal dengan alat pelindung diri, kita harus tahu di mana kita membeli dengan harga yang murah, yang bisa kita jual dengan harga yang kompetitif dengan kompetitor kita yang lain. Itu harus kita ketahui. Nah, di saat kita menyiapkan tempat kita, di waktu yang lain kita harus mencari tempat untuk bisa menjadikan kita membelinya dengan harga murah, atau kita cari grosir yang mungkin kita anggap lebih murah. Ini adalah tahapan memulai. Yang kedua, yaitu tahapan melaksanakan usaha. Di sini kita sudah punya tempat, sudah punya di mana kita akan mengambil. Nah, tahapan ini adalah seseorang pengusaha, pengelola, berbagai aspek yang harus dilakukan. Diantaranya, pertama, dia harus menyiapkan seseorang, SDM. Kalau tidak bisa menyiapkan seseorang, maka kita harus menyiapkan diri. Kita atur waktu kita, jam berapa mulai buka, jam berapa mulai tutup. Di saat kita memiliki kegiatan yang lain atau pekerjaan yang lain, maka kita harus atur waktu di luar pekerjaan yang harus kita laksanakan tadi, adalah waktu tempat kita membuka usaha kita sendiri. Namun jangan sampai waktu tadi berbenturan dengan kondisi ramai tempat tersebut. Ketika tempat tersebut anggaplah ramainya mungkin di malam hari, maka kita harus membukanya di malam hari. Paginya seandainya kita bekerja atau ada tanggung jawab yang lain, silahkan laksanakan di pagi atau siangnya. Kepemilikan ini pastikan dulu. Kalau kita mengajak orang lain, kita bentuk dengan sirka, maka pastikan dengan orang lain. Dengan orang lain tadi, bahwa kepemilikan ini seperti apa bagi hasilnya, kemudian bagaimana cara membaginya, ketika ada kerugian apa yang harus kita laksanakan.
Kemudian kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan. Ini adalah tanggung jawab kita ketika kita menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen usaha. Kalau seandainya kita memiliki orang yang kita mempekerjakan orang lain di tempat usaha kita, ini adalah waktu yang tepat dalam mengambil keputusan. Dan itu harus dipikirkan 2 hingga 3 kali. Kenapa? Karena ketika kita salah mengambil keputusan, maka resiko harus kita tanggung seberat-beratnya. Kalau seandainya ada keuntungan, maka kita harus tahu berapa keuntungan yang akan kita capai. Ini adalah resiko yang harus kita jalankan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya adalah pemasaran. Kemudian pemasaran ini harus tahu teman-teman, marketnya di mana, kemudian siapa dia, siapa yang akan membeli, kemudian kira-kira berapa orang dalam waktu sehari tadi bisa mendatangi tempat tersebut. Sekalipun mereka tidak mampir, paling tidak dia melewati tempat tersebut. Kalaulah sangat ramai dan memungkinkan, maka prospeknya cukup bagus untuk dimulai. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ramai tapi kelihatannya sepi? Apakah ada? Ada. Tempat ini adalah dianggap ramai tapi tidak bisa membeli produk yang kita jual. Contoh, tempat ini menjual tempat-tempat yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat atau kebutuhan dapur. Nah, kita tidak bisa menjual hal-hal yang bersih di sana. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Ini memang ramai tapi tidak cocok untuk jualan produk tersebut. Maka harus tahu pemasarannya. Jadi, ketika prospeknya bagus, jalankan. Jika tidak, maka diskusikan dengan orang yang lebih paham. Inilah gunanya konsultan atau mungkin mentor yang dulu saya sampaikan. Kemudian adalah tahapan melakukan evaluasi. Tentu, di saat kita melakukan pekerjaan ini, harus ada evaluasi yang harus kita jalankan. Sebagai apa? Sebagai pengukur apakah yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak. Kenapa? Karena jika tidak ada evaluasi, maka akan membahayakan dari usaha yang sedang kita laksanakan. Apa yang harus kita evaluasi? Pertama adalah dari margin yang kita dapatkan. Kedua, SDM yang sedang bekerja. Ketiga adalah kepuasan customer yang harus kita evaluasi. Bagaimana mengambil evaluasinya? Maka bisa jadi kalian menjadi orang lain dari tempat kerja Anda, kemudian kalian bertanya kepada orang yang membeli. Contoh, Bapak, Ibu, Bapak membeli produk di sana, anggaplah membeli sebuah masker. Nah, yang menjual masker tadi adalah orang lain. Sementara kita adalah orang yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut. Kita bisa mewawancarai orang yang membeli tersebut dengan cara tidak membuat mereka kenal dengan kita. Kita buat mereka menganggap kita adalah orang lain yang tidak kenal sama sekali. Kemudian kita tanya, apakah produk yang dia beli memuaskan atau ada kejanggalan yang lain? Biasanya dari wawancara yang kita lakukan ini akan muncul sebuah evaluasi yang harus kita laksanakan. Bisa jadi customer tadi mengatakan adalah dia sebut produknya ini kurang baik, alangkah lebih baiknya jika demikian. Bisa jadi customer tadi mengatakan servisnya kurang baik, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Itu adalah sesuatu yang objektif yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi sebuah usaha yang sedang kita jalankan. Ini adalah evaluasi yang sangat baik untuk bisa memberikan masukan dari sebuah usaha yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah mempertahankan sebuah usaha. Nah, teman-teman, perlu diketahui, usaha itu tidak akan semulus yang sedang kita pikirkan. 1, 2, 3 bulan bisa jadi dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Anggaplah dia rugi ataupun mungkin pas-pasan dalam pemasukan dengan pengeluaran yang harus dia keluarkan. Bisa jadi sewa tempat, bisa jadi bayar orang, bisa jadi mungkin untuk modal sebagai modal awal yang dilaksanakan. Hal ini adalah yang paling berat dalam sebuah usaha. Namun perlu diketahui, jika dalam 2-3 bulan belum bisa dilanjutkan, maka dievaluasi. Apakah ini cocok dipertahankan atau tidak? Ada saatnya memang membutuhkan waktu 4, 5, 6, sampai dengan 8 bulan, usaha ini akan bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk bisa dikenal dengan orang. Dan waktu 8 bulan tadi adalah waktu kita untuk bisa mengevaluasi sekeras-kerasnya apa yang harus kita laksanakan. Bisa jadi di sana kita rugi atau bisa jadi kita di sana untung. Ini adalah waktu mempertahankan sebuah usaha.
Nah, tahapan ini di mana seorang entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk mempertahankan sebuah usaha kita. Nah, teman-teman, jangan kita bayangkan membuka sebuah bisnis dalam waktu 20, 30, atau mungkin 60 hari semuanya akan untung. Tidak demikian. Kalau demikian, maka kita bukan sebagai seorang pebisnis. Maka kita adalah sebagai tidak lebih seorang karyawan yang membutuhkan gaji dalam waktu sebulan. Kenapa? Karena seorang bisnis itu tahu dia akan mengambil sebuah keuntungan bukan waktu dekat, melainkan waktu yang panjang. Meskipun dia harus berpuasa dengan apa yang dia diinginkan. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh seorang pebisnis. Tahapan terakhir yang harus dilakukan, tahapan keempat adalah mengembangkan usaha. Ini perlu diketahui, mengembangkan usaha ini, jika dia berjalan dengan baik kemudian menguntungkan untuk kita, maka boleh kita lanjutkan, kita kembangkan. Kalau seandainya sudah memungkinkan untuk dikembangkan, maka kembangkan. Jangan sampai kita nyaman dengan hal-hal yang sudah didapatkan. Contoh, penjualan masker sehari itu mencapai dengan 30-50 piece. Anggaplah keuntungan bersihnya mencapai dengan 300.000 atau mungkin 500.000 per hari. Ini adalah momen yang paling tepat untuk dikembangkan, dan jangan pernah berpuas diri untuk hasil yang seperti itu. Kenapa? Karena orang lain akan membutuhkan dengan hasil yang kita laksanakan. Apa yang dibutuhkan? Membutuhkan peluang untuk bekerja, membutuhkan mungkin rezeki dari jalan yang telah kita buat, barangkali seperti itu. Kita bisa menjadi perantara untuk mengambil, untuk mereka menjemput rezeki hak-hak mereka. Nah, tahapan ini di mana jika hasil yang diperoleh positif, artinya menguntungkan, mengalami perkembangan dan dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, seseorang pebisnis yang baik, dia tidak akan pernah nyaman dengan zona yang sudah dia dapatkan, melainkan dia akan terus mengembangkan usaha yang sedang dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu di luar sana masih ada kesempatan untuk mengembangkan dan melibatkan banyak orang dan menikmati hasil yang sudah kita laksanakan, hasil yang sudah kita perjuangkan selama ini. Inilah 4 tahapan yang harus kita jalankan. Namun sebaliknya, ketika usaha ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, hasilnya negatif, maka bisa jadi dievaluasi, diperbaiki kembali, atau barangkali istirahat terlebih dahulu. Inilah resiko seorang pebisnis. Kalau dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan hari ini, paling tidak dia akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak semua orang dapatkan. Ini adalah ilmu yang sangat berharga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.